Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Putri dari kelas 5E Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qassim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kultur jaringan yang diampu oleh Ibu Dr. Rosmaina SPMSC. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kultur jaringan. Pengertian dari kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan sel, jaringan, atau organ tanaman yang ditanam dalam keadaan yang aseptik pada lingkungan yang sesuai sehingga dapat menghasilkan tanaman baru yang dapat ditanam pada media non-aseptik. Kultur jaringan bertujuan untuk mendapatkan bibit baru dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Kultur jaringan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya kultur meristem, kultur kalus, kultur suspensi sel, kultur protoplas, kultur anter, kultur endosperm, kultur embrio, kultur nodul, kultur akar, kultur tunas, node, pucuk, dan mata tunas. Pertama, kultur meristem. Kultur meristem menggunakan jaringan berupa akar, batang, daun yang muda atau meristematik. Kelebihan dari kultur meristem adalah mampu menghasilkan bibit tanaman yang identik dengan induknya dan bebas dari patogen. 2. Kultur kalus. Kultur kalus adalah kultur yang diambil dari bagian eksplan yang sudah membentuk kalus. Dalam teknik kultur jaringan, produksi kalus biasanya dihindari karena dapat menimbulkan variasi. Terkadang, eksplan menghasilkan kalus bukan tunas baru, khususnya jika diberikan hormon dengan konsentrasi tinggi pada media. Tujuan dari kultur kalus adalah untuk organogenesis, embryogenesis, produksi metabolit sekunder, dan induksi somaklonal. Organogenesis kalus tidak langsung. Eksplan yang biasa digunakan pada kultur kalus adalah daun. 3. Kultur suspensi sel. Kultur suspensi sel merupakan hasil dari kultur kalus, di mana kalus biasanya didefinisikan untuk kumpulan sel-sel yang belum berdiferensiasi. Jika ini dipisahkan dalam kultur cair, maka disebut dengan kultur suspensi. Kultur suspensi sel dapat dimanfaatkan untuk memproduksi suatu zat langsung dari sel tanpa membentuk tanaman lengkap baru. 4. Kultur protoplas. Kultur protoplas merupakan langkah lanjutan dari kultur suspensi sel, di mana dinding sel dari sel-sel yang disuspensikan dihilangkan dengan menggunakan enzim untuk mencerna selulosa sehingga didapatkan protoplasma, yaitu isi sel yang dikelilingi oleh membran semi-permeable. Dengan penghilangan dinding sel, materi asing dapat dimasukkan, termasuk materi genetik, dasar DNA dan RNA, atau memfusikan sel-sel dari spesies-spesies yang sepenuhnya berbeda. Yang kelima, kultur anter. Kultur anter atau kultur haploid adalah teknik di mana anter yang sedang berkembang pada tahap yang tepat atau kuncup bunga yang belum terbuka ditumbuhkan pada media kultur yang tepat, lingkungan yang terkontrol dan aseptik sehingga tumbuh menjadi kalus atau embrio dan tanaman utuh melalui proses organogenesis dan embryogenesis. Kultur anter biasa digunakan untuk memproduksi tanaman haploid dan double haploid atau haploid ganda, di mana tanaman haploid ini jumlah kromosom gamet N yang bisa ekuivalen atau sama dengan X. Contohnya dalam menghasilkan semangka tanpa biji. Aplikasi dari tanaman haploid itu memproduksi tanaman homozigot secara cepat melalui penggandaan kromosom, memangkas waktu 6-10 tahun dalam pengembangan varietas baru. Galur rekombinan homozigot dapat dikembangkan dalam satu generasi, serta seleksi sifat resesif pada galur rekombinan lebih efisien karena tidak tertutup oleh alel dominan. 6. Kultur endosperm. Yang diharapkan dari tanaman ini adalah menghasilkan tanaman triploid. Pada kultur ini, yang pertama kali dilakukan adalah menginduksi endosperm agar terbentuk kalus. Selanjutnya diusahakan agar terjadi diferensiasi, yaitu memacu terjadinya tunas dan akar. 7. Kultur embrio. Kultur embrio adalah teknik mengisolasikan dan menumbuhkan embrio muda dan embrio masak secara in vitro dengan tujuan memperoleh tanaman viabel. Keuntungan dari teknik kultur embrio adalah rasio perkecambahan lebih tinggi daripada penaburan benih, menghemat waktu karena kecepatan tumbuh biakan embrio lebih tinggi, dapat memulihkan kesehatan tanaman, memfasilitasi pembentukan hibrida dan manajemen konservasi karena biakan embrio dapat disimpan secara in vitro sebelum penggunaan yang lebih luas, serta dapat digunakan untuk merakit varietas pisang bertahan penyakit penting. 8. Kultur nodul atau kultur tunas. Kultur ini sudah terdiferensiasi dalam bentuk tunas. Zat kata yang dominan digunakan adalah sitokinin, pembelahan selnya cepat, organogenesis tidak langsung,
keragaman relatif tinggi. Tujuan dari kultur nodul yaitu untuk multiplikasi. Eksplan yang biasa digunakan yaitu tunas atau mata tunas. 9. Kultur akar atau hairy root culture. Kultur ini sudah terdiferensiasi dalam bentuk akar. ZPT yang dominan digunakan yaitu auksin, organogenesis langsung. Tujuannya yaitu untuk produksi metabolit sekunder. 10. Kultur tunas, not atau buku, pucuk atau stem, dan mata tunas. Kultur ini sudah terdiferensiasi dalam bentuk tunas atau akar. ZPT yang dominan digunakan yaitu stokinin, organogenesis secara langsung, keragamannya sangat rendah. Tujuan dari kultur ini yaitu untuk perbanyakan massal, cepat, dan seragam.